Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai masa depan interaksi manusia dan komputer dalam pendidikan. Jadi dalam PowerPoint kali ini saya akan menjelaskan bahwa ada loh, kita itu bisa mengintegrasikan UI, UX, AI, VR, dan tren teknologi terkini ke dalam dunia pendidikan. Jadi kita ingin lebih fokus bahwa teknologi-teknologi ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih cerdas. Ya. Tujuan dari PPT ini sederhana, yaitu dalam menjelaskan konsep perbedaan fundamental antara UI dan UX, mengeksplorasi realitas canggih, mengidentifikasi interaksi multimodal VR, IR dalam pembelajaran, dan juga dalam PPT kali ini, saya menjelaskan mengenai analisis tren masa depan, yaitu tentang AI, IoT, Big Data, dan Blockchain. Sebagai pengenalan, apa sih UI dan UX itu? Kalau kita sebagai orang biasa nih, terus kita kita tahu bahwa oh aplikasi ini tuh mudah loh, jadi simple penggunaannya. Nah itu kita bisa ngomong bahwa aplikasi itu sudah benar dalam user experience-nya. Sederhananya seperti itu. Jadi apa yang dirasakan itu adalah bahwa yaitu adalah phase dari user experience yang telah diriset selama berkali-kali oleh developer. Namun kita juga harus tahu bahwa apa itu user interface. Jadi sebenarnya user interface itu bahwa tampilan dasar. Jadi ketika mata melihat, segala mata melihat, ya itu bisa kita sebut sebagai user interface. Misalnya kalau website ini ternyata jelek loh, wih website ini bagus loh. Nah, kita bisa sebut bahwa ternyata user interface-nya itu jelek atau bagus. Nah, sebagai UI designers, kita itu fokusnya adalah merancang tampilan visual agar pengguna dapat menyelesaikan tugasnya what user do yang berupa prototipe presisi tinggi menggunakan tools desain seperti Adobe XD atau Figma Sketch. Jadi di sini tuh ada nih bahwa di dalam UI dan UX itu ada developernya masing-masing, bahwa di UI itu ada UI designer dan di UX itu ada UX researcher namanya. Jadi kalau UX researcher itu fokusnya meneliti dan membuat pengalaman yang baik. Berarti how users feels, berarti bagaimana users yang dirasakan users gitu. Cakupan bidang UI UX sebenarnya simpel aja, bahwa bidang UI itu meliputi ya seperti kita tahu meliputi visual design, interface design, graphic, iconography. Jika di bidang UX itu ranahnya juga lebih sangat luas lagi, dimulai dari tahap research, wawancara. Kita harus mewawancara seseorang bahwa aplikasi ini memang beneran user friendly seperti itu, hingga perancangan arsitektur, wireframing, dan prototyping. 7 faktor UX ini adalah 7 faktornya, yaitu kita bisa cakupin itu dalam UX honeycomb namanya. Kalau untuk memberikan pengalaman yang bermakna, UX user experience itu harus memenuhi 7 kriteria dari Peter Morville. Yang pertama tentunya harus useful, produk harus diberguna, dan usable, harus mudah dan intuitif untuk digunakan. Jadi ini tuh ibaratnya dasar fondasinya. Jika sebuah aplikasi tidak useful, maka ya nggak akan yang pakai gitu. Meskipun desain lu sebagus apapun, orang nggak mau gitu pakai. Wah ini ribet banget, itu nggak mau. Tapi kekurangan, nah, jadi semua itu emang UI dan UX yang benar-benar kayak sebagai, kita nggak bisa misahin antara UI dan UX sebenarnya. Jika orang-orang ternyata aplikasi ini tuh sangat useful loh, ternyata sangat mudah, sangat apa bla bla bla, tapi ternyata user interface-nya jelek, kalau mau mencet-mencet juga gak tahu ikonografinya, dan menurutku itu tuh sangat sulit untuk diterapin. Jadi UI dan UX itu emang satu kesatuan. Yang di sini adalah beberapa faktornya, dan yang ketiga itu ada desirable, menarik, findable, navigasinya mudah. Jadi kalau misalnya sulit ya berarti nggak memenuhi 7 faktor ini.
Dan ada tiganya itu accessible, credible, dan valuable. Jadi mudah dapat diakses oleh semua termasuk ya penyandang disabilitas, bahwa kalau nggak kalau nggak gitu ya agak sulit ya. Terus ada juga credible, konten ini sistem dapat dipercaya serta akurat dan juga valuable, memberikan nilai tambah yang nyata bagi bisnis dan pengguna. Jadi dalam kita coba jelasin mengenai accessible ini, sebenarnya disabilitas itu mungkin yang paling sering kita kenal itu adalah seperti buta warna. Nah, di UX sendiri kita tuh harus tahu bahwa ini harus ramah ke orang yang buta warna. Jadi kalau memang aplikasinya bukan aplikasi yang memang tidak, jadi dikhususkan untuk orang yang buta warna juga, jadi sebaiknya kita harus meresearch tentang semua itu. Seperti itu. Nah, ini tuh ada kutipan yang menurutku menarik dari namanya Steve Jobs, bahwa design is not just what it looks like and feels like, design is how it works. Jadi desain itu bukan sekedar tentang estetika permukaan, melainkan bagaimana cara produk tersebut bekerja secara fundamentalnya. Jadi ibaratnya kalau menurut Steve Jobs sendiri ini, bahwa ya desain yang benar-benar desain menurut dia itu bahwa bukan yang dirasakan atau disukai gitu. Jadi dilihat desain itu bagaimana fundamental aplikasi itu bekerja. Jadi desain is how it works. Jadi sukses di pasaran adalah, jadi produk-produknya yang kita bisa tahu bahwa Steve Jobs ini kan produknya Apple. Jadi benar-benar emang sukses di pasaran gitu, dan memiliki UX yang unggul dan intuitif tentunya. Ini adalah juga mengenai evaluasi heuristik UX. Jadi evaluasi UX yang penting untuk menemukan area perbaikan. Contohnya prinsip berdasarkan evaluasi heuristik Nielsen, bahwa yang pertama itu user control and freedom, bahwa memberikan pengguna kontrol penuh dan jalan keluar mudah. Jadi misalnya kalau kita pengen, contohnya kita di aplikasi shopping nih contohnya, tiba-tiba kita nggak bisa, kita mau udah belanja, masa kita nggak bisa nge-remove gitu. Contohnya, wih nggak jadi nih, kita nggak jadi beli, masa kita harus dipaksa untuk beli. Jadi kan kalau misal gak ada tombol kayak user controlnya gitu kan, user kan jadi lebih kecewa gitu. Dan error prevention ini sebenarnya sistem mencegah terjadinya kesalahan sejak awal, misal konfirmasi sebelum hapus data. Jadi ini adalah bahwa di hampir semua sistem, jika kita ingin menghapus sebuah remove atau contohnya remove produk, itu biasanya itu ada seperti pemberitahuan bahwa iya ini ingin dihapus gitu loh. Jadi ada konfirmasi lah sebaiknya dari sistem itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah recognition rather than recall, membuat elemen tindakan atau opsi terlihat jelas agar pengguna tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian ke bagian lain. Contohnya ini adalah, misal kita ingin ke produk, kita pakai simulasi yang sama lagi nih. Contohnya itu pakai aplikasi belanja. Misal kita belanja, kita pengen favoritin. Masa kalau ngefavoritin harus apa itu namanya, elemennya itu berbeda gitu. Misal ada love, kan nggak mungkin kalau misal kita ingin, aku suka nih produk ini, masa gambarnya itu gambar kacamata gitu kan, icon kacamata, kan nggak mungkin. Jadi ini benar-benar bahwa oh kalau aku ingin aku favoritin produk ini, aku pencet love-nya seperti itu. Jadi recognition rather than recall ini sebenarnya konsepnya itu mudahnya seperti itu. Dan yang keempat itu adalah aesthetic and minimalist design. Jadi dialog tidak boleh mengandung informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhin. Jadi benar-benar kayak ibaratnya itu nggak memenuhi UI. Jadi tulisan-tulisan itu nggak harus yang panjang gitu ya. Jadi sebenarnya kita cukup kasih mereka itu yang simple-simple, jadi simple on point. Ibaratnya seperti itu. Jadi menurut Heuristic Nielsen itu, UX itu menurutnya adalah seperti itu.
Nah, menghindari kompleksitas. Apa itu ekses? Ekses itu adalah beban kognitif atau ekstra yang mengharuskan pengguna mengeluarkan usaha lebih, namun tidak dilakukan dengan tujuan utama mereka. Ada beberapa contoh bahwa ada solusinya bahwa kita mengoptimalisasi perilaku sistem, menjaga kapasitas visual, dan menyederhanakan navigasi. Ini ada contohnya nih, mengubah proses yang membutuhkan perpindahan banyak halaman menjadi satu halaman scroll yang lancar. Jadi ini baratnya itu kayak kalau sistem kamu itu ya nggak perlu kompleks banget. Jadi sebenarnya kompleksitas itu perlu jika emang aplikasimu tuh memang memerlukan kompleksitas itu. Jadi kalau aplikasimu nggak perlu yang kompleks-kompleks banget, jadi kasih aja tuh ya sesuai gitu. Jadi kalau pengen berapa bar ya cuma contohnya di sini kita bisa lihat nih itu cuma ada 5 navigation gitu. Nggak perlu banyak-banyak sampai 10 navigation gitu kan, nggak perlu gitu, kayak terlalu kompleks. Jadi untuk memudahkan pengguna ya kita cuma pakai 5 aja kan, yang perlu cuma 5 gitu. Dan rata-rata di aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan kita tuh pakainya ya cuman beberapa gitu, nggak banyak navigasinya seperti itu. Nah ini juga ada interaksi multimodal, bahwa manusia berkomunikasi secara alami menggunakan banyak mode secara bersamaan seperti suara, gerakan, dan ekspresi wajah. Jadi multimodal itu menggabungkan dua mode input-output untuk menyelesaikan sebuah tugas komputasi. Contohnya yaitu adalah Hey Siri sambil tap lokasi. Jadi ini tuh ibaratnya multimodal itu sebenarnya kalau kita pengen coba pakai Google, kita pengen setting jam, kita tuh nggak perlu buat untuk masukin semua gerakan itu gitu loh. Kita harus pencet. Kita kan kalau misalnya yang sering kita gunakan itu kan cuman mencet, contohnya, terus pasang alarm. Nah, kita itu sebenarnya tuh bisa menggunakan interaksi multimodal ini. Seperti kayak, hey Google, aku pengen pas di jam atau di HP itu, aku pengen nih setting jam alarmku ke 7.30 contohnya seperti itu. Atau enggak misal hey Siri sambil kamu tap lokasi kamu di apa namanya di maps gitu. Hey Siri, lokasi ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Ini tuh di mana sih? Nah, itu tuh bisa sebenarnya. Jadi pendekatan ini secara signifikan meningkatkan efisiensi inklusivitas. Jadi sangat membantu bagi disabilitas dan membuat pengalaman interaksi jauh lebih natural. Nah, kita masuk ke pengenalan virtual reality. VR itu sebenarnya adalah teknologi yang meniru dunia nyata melalui lingkungan yang sepenuhnya dihasilkan oleh komputer dan melibatkan interaksi komprehensif panca indera manusia. Penerapan dalam edukasi yaitu adalah teknologi imersif ini membantu pengguna menambah skill dan pengetahuan praktis melalui simulasi realitas tanpa harus berada di nyata secara fisik atau menghadapi resiko yang nyata. Jadi di dalam dunia virtual reality itu sebenarnya kita itu seperti contohnya kan kalau kita pakai apa itu kacamata untuk VR, kita sebenarnya kayak melihat sebuah realitas, tapi itu realitas yang fake gitu. Jadi seolah-olah dibuat dan memang, tapi kita melihatnya itu adalah real gitu. Tapi alatnya itu adalah membuat seolah-olah kita itu berada di dunia nyata. Dan kita dan ini yang ku highlight itu adalah menghadapi resiko yang nyata. Jadi dalam beberapa tahun ini itu tuh VR itu lagi kencang-kencangnya bahwa kita itu bisa menggunakan benar-benar apa namanya kayak WhatsApp itu kita bisa lihat. Jadi misalnya kan kita ada VR nih, kita taruh, kita itu bisa melihat sekeliling gitu, kita masih bisa lihat sekeliling. Dan tapi kita itu bisa membuka sebuah aplikasi, contohnya itu kayak ya anggapannya contohnya WhatsApp gitu. WhatsApp itu nanti ada di kiri. Nah nanti terus ada juga kita mau taruh YouTube atau apa gitu. Nah ini tuh sebenarnya adalah game changernya kayak VR gitu, bahwa VR ini benar loh, benar bisa
merealisasikan virtual tapi dalam reality gitu. Kita bisa mengkontak WhatsApp, kita bisa WhatsApp tapi hanya dengan kayak ngetik simulasi gitu. Jadi itu benar-benar game changer dari VR. Nah, manfaat VR di pendidikan itu apa aja sih sebenarnya? Ini adalah 3 manfaat utamanya, yaitu yang pertama tentunya kita meningkatkan rasa keingintahuan dan semangat belajar siswa secara signifikan gitu. Dan yang kedua mendorong cara berpikir kreatif dan kritis melalui penyelesaian masalah di dunia maya. Dan yang ketiga mempermudah guru dalam menyampaikan materi visual yang kompleks menjadi sangat nyata. Jadi ini tuh manfaat ini itu emang benar-benar pilar dari VR di dunia pendidikan, bahwa meskipun kita di virtual yang anggapannya cuma dunia maya, tapi kita itu bisa untuk meningkatkan rasa keingintahuan kita, dan kita tidak menghadapi resiko yang benar-benar dihadapi di dunia nyata. Contohnya aja sekarang itu ada namanya simulasi untuk bedah contohnya. Jadi kan kita, kalau kita sebagai dokter ya, kan kita nggak perlu harus bedah dulu untuk mendapatkan experience itu. Tapi di sekarang kita bisa menggunakan VR ini untuk mendapatkan experience seperti itu. Jadi ini benar-benar manfaat VR di pendidikan, apalagi di dunia kedokteran. Nah, menurut World Economic Forum, 70% proyeksi itu kebutuhan edukasi melalui VR ini. Jadi memang benar VR itu udah mencoba diproyeksikan untuk kebutuhan edukasi dengan 70%. Mungkin ini adalah di US sana ya, untuk menurut laporannya. Nah, ini juga ada VR Science and Mathematics. Jadi dalam biologi, VR itu menjadi alternatif media yang luar biasa untuk menerapkan sistem anatomi seperti sistem pencernaan manusia secara 3 dimensi, sehingga siswa jauh lebih tertarik dan mudah paham. Nah, itu yang seperti bisa kita lihat. Nah, kan kalau kita ingin melihat otak manusia, kita kan nggak perlu ngebedah dulu otaknya gitu. Jadi kita bisa merasakan feels experience dari ketika kita membedah suatu kepala gitu. Contohnya itu seperti itu. Nah, di matematika, siswa dapat mempelajari berinteraksi langsung dengan geometri spesial seperti kerucut, bola, polhedra kompleks, dan dalam ruang dimensi yang terasa nyata. Jadi kayak ibaratnya itu kita seperti bisa melihat benar-benar kerucut bola itu seperti apa sih kalau ada di dunia nyata. Kan kalau kita melihatnya bahwa kerucut itu ya mungkin kerucut kayak gitu aja lah. Tapi kan kalau kita bisa melihat di dunia VR, itu mungkin kita bisa bikin kayak ruangan kerucut gitu, seperti apa. Terus apa itu polyhedra itu seperti apa sih? Jadi mungkin dari di VR and Science and Mathematics itu yang gunanya fungsinya itu buat itu. Nah, ini ada juga sejarah dan astronomi. Jadi siswa bisa diajak perjalanan waktu berkeliling melihat kondisi lingkungan masa lalu serta meneliti benda berbakala seperti candi, artefak kuno tanpa harus bepergian. Jadi cuman dalam kita duduk, terus kita melihat kacamata VR, kita itu bisa melintasi perjalanan waktu yang memang sangat membuat tertarik gitu. Kalau kita kan nggak perlu ke dunia, kita ke masa lalu untuk melihat berbagai aktivitas masa lalu kan. Jadi dengan VR ini kita tuh bisa melihat aktivitas itu secara nyata gitu. Jadi ibaratnya kayak kita kameranya gitu, kameranya di dunia masa lalu. Jadi seperti itu. Jadi ini memang benar-benar untuk bisa meningkatkan kayak rasa keingintahuan gitu, meningkatkan, bisa untuk meningkatkan kayak wah ini benar-benar sebuah game changer gitu, game changer untuk dalam dunia pendidikan. Dan juga di astronomi kita bisa menampilkan konsep 3D tata surya yang jauh lebih mendetail dan proporsional dibandingkan gambar buku 2D biasa. Jadi kita kayak bisa melihat planet-planet ini tuh geraknya itu seperti apa sih. Kalau kita mungkin melihat di video kan kita melihatnya secara 2D gitu, 2 dimensi. Bahwa ini ada yang cuma panjang lebar doang.
Tapi dengan VR, kita tuh bisa melihat bahwa seluruh alam semesta ini bergeraknya itu seperti apa. Di tengah, contohnya kayak kita di tengah matahari nih, kita bisa kalau melihat ke kanan ke kiri, kita bisa melihat berbagai planet gitu. Yang mengelilingi matahari itu apa aja sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini juga ada perangkat hardware VR and AR. Jika di kategori VR, di entry levelnya, VR itu ada Google Cardboard, nah yang berbasis dan memanfaatkan layar smartphone doang, jadi itu cuma disisipin doang smartphone-nya. Yang kedua itu ada mobil VR premium, Samsung Gear VR, yang membutuhkan smartphone namun dengan sensor tambahan. Jadi ini tuh kayak tingkatannya lebih dari Google Cardboard gitu. Yang ketiga, ini adalah high level standalone VR, Oculus Quest 2 atau Meta Quest 3, komputasi mandiri tanpa kabel. Jadi ini tuh kita nggak perlu smartphone apapun, tapi kita tidak perlu pakai. Nah, nanti komputasinya itu akan secara mandiri gitu. Seperti itu. Setelah kalau kategori augmented reality, ya kita hampir tahu bahwa entry levelnya itu adalah mobile AR. Hampir semua smartphone modern mendukung AR Kit atau AR Core. Yang kedua itu adalah AR headset and smart glasses. Jadi ini ada Microsoft HoloLens dan Magic Leap. Jadi ini adalah perangkat yang high levelnya di augmented reality. Kita akan masuk ke pengalaman augmented reality. Jadi teknologi definisinya adalah teknologi yang melapisi objek digital secara real time langsung ke atas pandangan dunia nyata pengguna. Jadi ini ibaratnya itu seperti kalau kita ya contohnya pengen nih main seperti kayak main apa itu main kita bisa bilangnya main tembak-tembakan nih seperti yang saya alamin kemarin itu. Jadi kita main tembak-tembakan tapi dengan HP kita tuh bisa melihat musuhnya itu beneran di mana gitu. Contohnya kalau kita contohnya musuhnya di atas nih, kita harus arahin musuhnya HP kita ke atas gitu untuk menembak musuh tersebut. Jadi AR ini sebenarnya adalah sebuah konsep yang menarik di teknologi bahwa kita tuh bisa melihat suatu benda 3D yang muncul dari kayak alat-alat dua dimensi gitu dengan bantuan AR. Nah, ini juga adalah konsep dari Donald T. Azuma. Jadi menurut Azuma, AR yang sejati harus menggabungkan tiga hal dasar: dunia nyata dan virtual, interaktif secara real time, dan terdaftar atau terselaskan dalam wujud 3D. Nah, dan menurut konsepnya bahwa kita itu harus menggabungkan dunia nyata dan virtual. Jadi dalam konsepnya Ronald T. Azuma ini, kita tuh harus menggabungkan dunia nyata dengan virtual di handphone. Contohnya itu sederhana, kayak itu. Ada yang namanya kayak kita pernah main adalah Pokemon Go. Pokemon Go itu adalah sejatinya menggabungkan dunia nyata dengan virtual. Bahwa kita itu harus berjalan kaki untuk mencari Pokemonnya. Tapi di sisi lain, kita tuh bisa menangkap Pokemon tersebut di virtual. Jadi ada interaktif secara real time-nya juga. Dan ada wujud 3D-nya. Seperti itu. Nah, ada komponen utama sistem AR yang untuk dapat bekerja dan memperolehkan ilusi dengan baik. Sistem AR itu membutuhkan tiga komponen mutlak, yaitu ada hardware AR, software AR, dan lingkungan fisik. Kalau hardware, yang bisa kita tahu bahwa ada yang namanya head mounted display atau smart glasses, jadi itu hardware-nya. Software-nya kita bisa kenali bahwa ada yang untuk khusus AR, itu ada yang tadi namanya Kit ya. Itu adalah software untuk membuat AR-nya gitu. Tab dan mobile itu mendukung sistem tersebut rata-rata.
kecuali HP-HP jadul mungkin itu udah nggak bisa untuk AR, tapi HP-HP sekarang itu sudah mendukung lah software AR ini. Jadi untuk mengenali ruang dan merender objek 3D secara real time di perangkat. Sederhananya seperti itu. Nah, lingkungan fisik ini adalah lingkungan dunia nyata fisik tempat objek AR tersebut akan dirender dan disandarkan oleh sistem komputasi. Jadi lingkungan fisik ini itu ibaratnya jika aku dulu pernah coba pakai itu pakai kartunya itu kalau kita scan, nah nanti akan muncul gambar ibaratnya model dari AR tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat lingkungan fisik. Jadi tetap ada hal-hal fisiknya di dunia nyata, tapi bisa akan dirender dan ya sistem akan menampilkan gitu. Namun ya tentunya membutuhkan cahaya yang cukup. Marker and markerless AR. Kamera dan sensor mendeteksi elemen fisik untuk penempatan objek secara akurat gitu. Ada dua metode utama nih. Ada marker based AR yang membutuhkan penanda visual khusus seperti QR code atau kotak hitam putih. Jadi supaya gambar ini tampil, kita perlu marker based AR. Nah, yang kedua itu ada markerless, tidak butuh penanda fisik, sistem mengenali permukaan datar secara instan yang menggunakan algoritma SLAM. Ini ada dan sensor lidar atau giroskop sang vehicle untuk pergerakan bebas. Jadi markerless AR ini pernah aku coba yang tadi untuk tembak-tembakan. Itu kan emang kita nggak perlu yang namanya kayak QR code gitu. Kita nggak perlu yang namanya kotak hitam putih. Yang kita tahu kalau ini tuh akan merender generate secara random. Nah nanti kita akan tembak-tembak musuh-musuhnya seperti itu. Jadi itu adalah contoh markerless AR. Kalau marker based AR itu contohnya yang kemarin aku pakai juga, itu ada kayak sistem tata surya. Jadi untuk melihat matahari kita bisa nge-scan QR code atau metrik gitu. Nah nanti akan muncul sistem tata surya seperti matahari. Nah minusnya itu kamera harus mengarah tepat ke marker tersebut secara tepat gitu, secara tepat dan pencahayaannya cukup supaya itu tuh kebaca gitu. Kalau ini pencahayaannya terlalu gelap itu nggak akan kebaca gitu di kameranya mendeteksi gitu. Nah ini adalah sangat stabil namun kurang fleksibel di ruang terbuka. Ini ada interaksi sentuhan dan suara, touch-based interaction, bahwa metode paling umum itu adalah menggunakan mobile. Pengguna menyentuh, menggeser, atau mencubit layar untuk memindahkan dan memutar elemen AR. Kayak contohnya itu adalah di aplikasi IKEA Place gitu. Kita nggak perlu yang namanya, yang ini interaksinya itu sederhana. Kita cuma perlu kita pengen tahu nih, kursinya itu kayak apa sih? Contohnya kita ada kursi. Bagian bawah kursinya itu seperti apa sih? Nah, di sini tuh kita bisa kayak gitu. Kita bisa melihat semuanya itu berdasarkan 3D modelnya. Kalau voice based interaction itu kita menggunakan perintah suara, jadi kita emang benar-benar nggak perlu tangan sama sekali. Ibaratnya seperti itu. Sangat berguna dan krusial saat tangan pengguna sibuk bekerja di dunia nyata. Jadi misal ada pabrik, nah ini ada contohnya juga, teknisi pabrik memakai smart glasses AR memerintahkan tampilkan skema mesin. Jadi ketika orangnya lagi bikin mesin, nah kita cuma perlu ngomong tampilkan skema mesin nih, nah nanti akan muncul skema mesin contohnya di mata kiri pengguna gitu. Ini juga ada interaksi pandangan dan haptik, jadi gaze based interaction menggunakan pelacakan mata, arah pandangan menggunakan eye tracking. Untuk navigasi menu atau memilih objek, pengguna cukup menatap sebuah tombol selama 2 detik untuk mengklik. Jadi pakai di smart headset seperti HoloLens 2. Jadi ini tuh kayak ibaratnya shortcut, kita nggak perlu yang namanya mencet-mencet. Kita cuma perlu tahu, kita ngelihat 2 detik nih, kita ngelihat set, aku pengen ke home nih. Jadi aku lihat home-nya, nanti tiba-tiba akan ke home. Seperti itu. Gaze-based interaction. Haptic feedback adalah memanfaatkan umpan balik getaran atau fisik pengguna menggunakan sarung tangan
untuk dapat merasakan sensasi berat, tekstur atau benturan dari objek maya yang disentuh. Jadi haptic feedback ini sebenarnya adalah umpan balik ketika kita berada di dunia virtual. Meskipun contohnya kan kita nggak pengen nih, kayak contohnya ketika kita lihat kayak batu, nah kita itu bisa megang batunya itu secara virtual sebenarnya. Tapi ada feedbacknya ketika kita ingin ngambil batunya, ketika kita pakai alat tersebut. Jadi kayak rasanya itu beneran berat nih, seperti itu. Kita lanjut, ada tren AR and Metaverse. Social AR, AR. Sekarang AR itu lagi membatasi pengenalan hanya individu satu layar, untuk individu yang satu layar aja. Sekarang AR itu berkembang menjadi ruang komunal di mana banyak pengguna dapat melihat objek 3D yang sama dan berkolaborasi di ruang yang sama secara real time. Sekarang AR itu kayak benar-benar gak cuma aku tok loh yang ada di sana gitu. Atau contohnya kita melihat kayak objek hologram gitu. Nah, orang-orang kan kalau kita contohnya nggak pakai apa itu kayak alatnya, ya mereka nggak akan melihat objeknya gitu. Tapi sekarang trennya itu orang-orang bisa melihatnya juga gitu. Jadi untuk berkolaborasi ya ini sangat menguntungkan seperti itu. Nah, ini juga ada fondasi Metaverse. AR adalah fondasi penting untuk menyebabkan kenyataan dengan Metaverse. Teknologi ini digunakan untuk menampilkan overlay informasi nyata maupun memproyeksikan avatar 3D dalam hibrida ruang Metaverse di masa depan. Kita bisa lihat di gambarnya bahwa mungkin satu saat kita itu udah nggak perlu lagi untuk keluar rumah. Kita cuma pengen, kita misalnya dengan adanya teknologi ini, kita bisa tahu kalau sekarang itu orang juga bekerja di dalam rumah, kita itu ibaratnya bisa jalan-jalan gitu. Contohnya kayak aku pengen nih ke contohnya Perancis, ya aku nggak perlu dengan adanya VR itu ya cuman oh ternyata Perancis tuh kayak gini, kita cuma bisa ya kita melihat dunia virtualnya, tapi kan itu kan ibaratnya reality gitu yang ada di sana, cuman dikonvert ke virtual. Dan dengan adanya social AR dan metaverse ini akan sangat-sangat kaya menuju dunia yang kita bisa tahu adalah dunia kayak cyberpunk gitu. Dan ini yang menarik gitu. Ini ada tren teknologi pendidikan sejak era pasca 2020 yang didorong oleh generatif AI dan koneksi 5G. Pendidikan dunia mulai beralih ke arah AI and Big Data, Immersive Touch, IoT, and gamifikasi. Jadi dunia pendidikan itu sudah mulai bergeser gitu. Yang sekarang, yang dulu cuman harus manual, sekarang itu udah AI, mulai orang-orang kita belajar ke AI, kita harus belajar AI. Bagaimana manfaatan VR dan AR untuk simulasi laboratorium yang berisiko tinggi? Kayak contohnya yang seperti tadi, kita nggak perlu membedah otak manusia untuk bisa tahu otak manusia itu seperti apa gitu. Nah, di sini ada yang menarik, yaitu IoT dan gamifikasi. Membawa mekanika game ke kurikulum dan menghubungkan kelas pintar secara instan melalui jaringan Internet of Things. Jadi sebenarnya kayak contohnya kita sekarang itu ada yang namanya kayak di dunia pendidikan itu ibaratnya kayak Minecraft yang sekarang kita tahu bahwa
Contohnya game itu udah dibawa ke dunia pendidikan. Nah, ada nih bakal peran IoT dengan gamifikasi. Ini tuh kayak kemarin sempat ada yang rame, jadi membawa kita contohnya main game, tapi pakai otak doang gitu. Kita ngerakinya pakai otak, bukan pakai yang namanya kayak ngetik apa itu pakai keyboard. Nah, ini tuh benar-benar kayak bahwa ada game changer gitu. Ini mungkin bukan di ya kita bukan di dunia pendidikan dulu, tapi kita di gamifikasinya gitu. Kalau pengen bahas tentang gamifikasi yang sempat ramai, jadi kita cuman perlu kayak benar-benar otaknya yang bekerja gitu kayak, dan ini benar-benar membuat sebuah changer banget ke gamifikasi gitu. Apalagi dimasukin ke dunia pendidikan, bahwa ini kan seperti yang kita tahu bahwa game itu benar-benar membuat engagement siswa itu naik gitu, bahwa interestnya itu naik gitu. Dengan adanya IoT dan gamifikasi, pendidikan ini bakal menjadi jauh lebih menyenangkan dibanding dulu yang secara pendidikan itu cuma manual doang. Kita yang bahas AI dalam pendidikan, yaitu AI itu mampu melakukan tugas kompleks seperti mendiagnosis kelemahan belajar siswa secara cerdas atau memberi respon 24/7 layaknya tour atau asisten virtual. Jadi sekarang AI itu bisa benar membantu kita mencari kelemahan siswa dan memberi saran gitu, memberi respon. Kalau guru itu hanya jam kerjanya, sesuai jam kerjanya adalah jam 9 sampai jam 5 sore ya. Tapi AI bisa memberikan responnya itu hampir setiap hari gitu. Ketika kita mau tanya tinggal ya diberi respon, langsung direspon gitu. Itu adalah otomasi AI dan asisten virtual. Dan yang kedua ada natural user interface, yaitu ada NUI dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Obrolan menggunakan sehari-hari dengan AI generatif menciptakan pengalaman interaksi manusia komputer yang jauh lebih natural dibandingkan mengetik komen atau klik menu tradisional. Ini sebenarnya di sini juga ada pembelajaran adaptif. Sistem pembelajaran adaptif kita bisa tahu berkat integrasi AI yang kuat lahirlah adaptive learning, sebuah sistem terkomputerisasi yang secara dinamis menyesuaikan tingkat kesulitan dan tipe soal secara otomatis berdasarkan input penggunanya. Jadi kalau dulu kita harus pukul rata semuanya, nah sekarang itu ada namanya adaptive learning, bahwa apa yang diinputin siswa di sana itu nanti membuat sistemnya akan membuat secara dinamis gitu dan menyesuaikan tingkat kesulitan dan tipe soal gitu. Nah sebenarnya ini tuh membuat bahwa siswa yang ibaratnya kurang dalam suatu mata kuliah atau mata pelajaran itu mengikuti kesulitan kita gitu. Jadi kita nggak harus memaksa diri kita untuk belajar tahu semuanya dulu, tapi mereka akan menganalisa, oh ternyata kesulitan segini, dia akan ditaruh di bawah dulu dan nanti akan semakin ke atas dan akan semakin jadi kesulitannya bertahap, nggak langsung yang kita tiba-tiba nggak tahu apa-apa kita dikasih soal yang sulit. Nah itu adalah sistem pembelajaran yang kurang adaptif. Yang kedua ada personalisasi dan umpan balik. Jadi sistem yang mampu menganalisa gaya belajar siswa dan melakukan personalisasi konten. Siswa juga mendapatkan umpan balik secara real time mengenai area yang perlu ditingkatkan gitu. Jadi sekarang ya AI sudah benar jadi game changer kita, bahwa kita nggak perlu uh, bukan kita nggak perlu nggak bukan ibaratnya kayak nggak belajar sama sekali, tapi kita bisa kayak mencari gaya belajar kita sendiri yang awal-awal yang dulu yang pernah aku rasain itu kayak dulu itu kita harus menghafal semua yang kita pelajari di
kelas gitu. Nah, tapi dengan adanya AI, kita bisa menganalisa kayak belajar kita bahwa kita ternyata, oh aku suka praktikum nih. Jadi aku nggak perlu menghafal lagi, jadi aku benar-benar bisa mempraktekkan dulu, oh baru terus aku baru tahu. Jadi benar-benar game changing untuk belajar. Di sini ada IoT Smart Classroom. Internet of Things yaitu IoT bertugas menghubungkan berbagai perangkat fisik di kelas langsung ke internet, mengotomatisasi hal operasional seperti pemantauan pintar yang terhubung ke awan ke cloud, terus mengatur suhu otomatis, HVAC cerdas, dan absensi otomatis biometrik. Jadi mungkin ini adalah sebuah, kalau namanya ada visi itu, dan Indonesia smart gitu, smart city, Indonesia smart city. Nah, kecilannya itu adalah smart classroom gitu. Jadi di sana itu sudah tidak ada lagi kayak, mungkin tidak perlu buku di sana. Jadi kita cuma bisa pakai kayak ada tab, anggapannya kayak tab, terus kita tulis-tulis di sana, nanti akan terhubung ke cloud. Nah, kita juga bisa akses langsung ke di rumah. Jadi seperti itu. Kan ini menarik sebenarnya. Terus ada remote virtual labs. Jadi melalui infrastruktur IoT, siswa dapat berinteraksi dengan laboratorium virtual dengan melakukan intervensi pada eksperimen simulasi perangkat kelas IoT sekolah secara aman langsung dari jarak jauh. Jadi sekarang kayak misal kita mau ke lab, kita contohnya ingin pelajaran biologi nih, kita nggak perlu datang lagi langsung ke biologinya, kita cuma perlu, Bu, sambungin nih saya ke lab sana, Bu. Nah, nanti mungkin labnya ini lab virtual ya, jadi contohnya kita ada lab biologi. Bu, saya sambungin ke lab biologi, Bu, saya pengen coba bikin ini, gitu. Kayak bikin sebuah apa gitu. Jadi kita nggak perlu, kita juga nggak perlu ke sana, ke contohnya ibaratnya lab biologi yang real, karena banyak resiko. Contohnya kalau ada contohnya kasus salah salah nih salah salah bahan dan membuat meledak, contohnya seperti itu. Tapi dengan ada virtual labs mungkin ini membuat kita kayak lebih aman lah. Ini gamifikasi dan big data. Strategi gamifikasi yaitu membawa elemen pemikiran dan mekanik game seperti perolehan poin, badge, leaderboard, dan tantangan ke dalam kurikulum non-game. Tujuannya itu apa sih? Agar siswa merasa lebih tertantang, meningkatkan retensi memori, dan jauh lebih termotivasi menyelesaikan materi. Jadi ini tuh sebenarnya pernah diterapin di, aku lupa namanya. Jadi ya kita bisa tahunya kayak bimbel lah, bimbingan belajar. Itu tuh ada gitu, bahwa ada poin peroleh poinnya gitu. Kayak contohnya kita masuk ke, setelah menyelesaikan ini kita dapat poin nih. Tiba-tiba jadi nanti di leaderboard mungkin 1 minggu sekali bahwa siapa yang belajarnya lebih giat itu bisa masuk leaderboard, dan ini membuat sebuah kita kayak merasa tertantang di dunia game gitu. Kalau di dunia game yang seperti kita tahu, contohnya Mobile Legends Bang Bang, itu ada namanya top global yang mereka sering main, sering push rank, atau enggak MMR yang tinggi. Kan mereka kan karena sering main gitu. Nah, di pembelajaran gitu, ya kita kasih kayak sebuah poin. Jadi ketika kita misalkan kuis ini kita dapat poin, nanti poinnya bakal jadi top gitu. Nah, aku baru ingat namanya itu kayaknya nggak salah adalah Brandly. Dulu ada yang sampai speedrun jadi top 1 di Brandly gitu. Dan itu menurutku kayak menarik, dan ini yang membuat aku dulu pernah terjun ke Brandly, membantu ya teman-teman 2020-2021, dan memang banyak yang terbantu. Cuman sekarang udah kurang ya Brandly karena sudah ada AI, jadi aku udah keluar untuk di Brandly itu. Dulu nggak sempet jadi topnya, cuman dulu tuh
dapat like banyak gitu, dan mungkin ini menarik ya. Kalau nggak salah namanya orangnya Fajrul FX ya, sama YouTuber science. Dia top, dia speedrun di Brandly, membantu banyak orang sampai dapat ya PR-nya lah, dan itu sangat bikin inspirasi banget. Yang kedua ada big data dan analitik. Jadi jutaan jejak digital siswa diolah oleh institusi sekolah untuk menganalisa performa kelas secara makro. Jadi nanti ketika banyaknya jejak digital siswa ini yang diolah, mereka bisa mengevaluasi kurikulum apa nih yang kurang. Kira-kira dari kurikulum ini apa sih yang harus ditingkatin? Jadi seperti itu. Dan ini tuh juga bisa untuk memprediksi risiko dropout putus sekolah dan mengefisiensikan administrasi sekolah. Nah, ini ada e-learning and MOOC, konsep konvensional mulai ditinggalkan dan digabungkan dengan metode komputasi online. MOOC adalah Massive Open Online Course, jadi batas fisik kelas sama sekali dihilangkan. Performa berskala global seperti Coursera, ruang guru mendistribusikan ilmu dari universitas top ke siapa saja di dunia. Dan ini sudah berkembang ya, MOOC, yang sekarang itu ada, yang saya lagi tren-trennya itu adalah, aku suka lihatnya itu adalah Malaka yang dibangun sama Pak Ferry Irwandi. Dia mendistribusikan ilmu yang sangat menarik dari universitas top, UI, UGM, ke siapa saja di dunia, dan menurutku itu sangat baik hati banget gitu. Yang kedua adalah Flip Classroom, sebuah model terbalik siswa mempelajari teori dasar melalui video interaktif di rumah, sementara waktu kelas dikhususkan untuk menceritakan studi kasus. Jadi ini konsep yang kita tuh, oh kamu dikasih belajar aja lah di rumah, nanti pas kelas ada studi kasus gini, gimana cara kamu mecahin. Jadi sebenarnya itu ini melatih kritis kita ketika kita berada di kelas. Jadi kelas itu tidak membosankan seperti yang dikira, tapi dengan sebuah konsep ini, siswa itu jadi lebih kritis terhadap suatu pelajaran gitu. Jadi nggak asal terima gitu. Ketika kita udah kasih teori, terus untuk ketika di kelas ada studi kasus seperti ini, gimana mecahinnya, kita akan merasa tertantang nih, gimana nih cara mecahinnya. Benar nggak sih teori kemarin bisa dipakai? Mungkin satu saat akan seperti itu. Dan di sini ada blended learning, menggabungkan kelebihan pembelajaran tatap muka, sosialisasi, praktikum, fisik, dan keunggulan teknologi online interaktif secara proporsional. Nah, di sini adalah tips-nya blockchain dalam pendidikan, keamanan dan enkripsi data. Meski teknologi ini belum banyak diadopsi massal secara publik, ia memiliki potensi raksasa. Fungsi utamanya di dunia pendidikan adalah mengamankan data akademik sensitif secara terdesentralisasi dan transkripsi tingkat tinggi. Nah, ini yang jadi kasus paling menarik. Jadi validasi ijazah transparan. Sistem memberikan transparansi yang tinggi namun tamper proof anti ubah dalam proses validasi dan verifikasi ijazah atau sertifikat siswa. Menghilangkan birokrasi legalisir dari pihak ketiga secara drastis. Jadi kita nggak perlu tanya, Pak, ijazah lu itu mana sih? Nah, kita cuma bisa lihat di blockchain. Itu kita bisa tahu, oh beneran nih orang ini dari UGM gitu. Seperti itu. Ada dampak dan tantangan. Dampak positifnya, peran guru bertransformasi total dari sekedar penceramah menjadi fasilitator dan mentor. Model pembelajaran menjadi sangat dua arah, interaktif. Jadi nggak cuma kita dikasih tahu, ya, terus besoknya lupa di rumah. Jadi benar-benar kita bisa saling berinteraksi antara murid dan guru. Akses informasi sudah luas dan tanpa batas geografis. Kita nggak perlu lagi ke Jakarta buat belajar. Kita bisa pakai YouTube untuk mempelajarinya.
di sisi dampak positif tentu saja juga ada tantangan lapangan. Membutuhkan modal dan infrastruktur teknologi yang kuat serta merata, tapi di Indonesia masih kurang. Jadi sayangnya ini masih menjadi tantangan yang terberat untuk Indonesia. Selain itu masih banyak wilayah dengan tingkat literasi digital pendidik yang rendah. Banyak sekali orang-orang yang tidak mau berliterasi, mereka cuma suka scroll, yang ini menghambat laju implementasi teknologi ini. Gitu. Ini menurutku tantangan yang sangat sulit. Yang bisa kita simpulkan, interaksi natural adalah fondasi utama kemajuan teknologi masa depan. NUI Multimodal Touch, Voice, AR, VR. Interaksi ini menjadikan teknologi seperti VR bukan sekedar medium visual yang pasif, melainkan sebuah ruang yang bermakna secara sosial dan edukatif. Membawa pendidikan kemanusiaan ke era eksplorasi tak terbatas. Kita bisa mengeksplorasi semuanya tak terbatas, sampai akhirnya hikayat pun kita juga tetap masih bisa belajar gitu. Kecuali pas diambang sakratul maut mungkin udah nggak bisa. Tapi sampai kita tua kita bisa tetap masih belajar. Ini ada daftar referensi yang kupakai, yaitu ada tentunya dari Institut Asia Malang, Pak Zain, ada Oviat, The Paradigm Shift Multimodal Interface, ada dari Oviat, Dix, Dokumentasi Teknologi, Tesla, Voice Command-nya, laporan World Economy WEF tentang virtual reality, pengantar AR konsep Ronald Azuma. Ini ada juga image source-nya. Sekian dari saya. Mungkin ada salah kata. Terima kasih.